Sahabat Shalom, selamat pagi. Pada lagi pagi ini daripada sahabat baca kitab suci hari ini terambil dari Yakob 2 ayatnya 14 sampai ke 26. Satu orang kan? Yakob 2 ayatnya 14 sampai 26. Apa gunanya saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Apakah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara-saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamatlah jalan, kenakanlah kain panas dan makan sendirian, tapi tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi dirinya, iman itu. Demikian juga halnya dengan iman, jika iman tidak diberikan perbuatan, maka iman itu mengabaikan dalam hati. Tapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Tuhan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku iman itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadaku padamu imanku dan perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya pada satu Tuhan saja itu baik, tetapi setan kamu juga percaya karena itu dan mereka benar. Hai manusia juga, maukah engkau mengakui sekarang bahwa ini berupa perbuatan dari iman yang besar? Bukankah Abraham bapa kita diingatkan karena perbuatan-perbuatannya? Ia mempersembahkan Ishak-nya di atas Mezbah. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian adalah panas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada iman. Tuhan memperlihatkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran, karena itu akan disebut sahabat Tuhan. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, dan bukan hanya karena iman. Kamu bukankah demikian juga hak harus itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya? Jika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu tidak membelanya, dan menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Sebab seperti tuntutan barang dalam hati, demikian juga iman tanpa perbuatan. Iman tanpa perbuatan mati. Iman dengan perbuatan itu harus bekerja sama, kata penulis. Bagaimana Abraham itu iman dan perbuatannya kerjasama. Kalau kita baca Kejadian 22 sana 1 sampai 18 di sana, bagaimana namanya Abraham ini ya, mempersembahkan anaknya. Pada waktu dia mempersembahkan anaknya tidak banyak nanya, saudara, tidak nanya sini nanya sana, bagaimana sih Tuhan? Ini kan saya sudah tua, tinggal satu-satunya, masa sih persembahkan lagi? Tidak seperti itu, saudara. Ya, jadi dia ikut saja, malu saja, dia bawa anaknya untuk mempersembahkan kepada Tuhan. Ya. Itulah orang beriman. Jadi iman itu tanpa perbuatan mati. Makanya banyak sekali orang-orang yang mengatakan itu, kita hidup itu bukan karena Taurat. Ini konyol betul. Ya. Karena iman. Itu tidak salah, saudara, kan gitu. Orang beriman, tapi beriman kepada siapa? Itu pertanyaannya. Beriman kepada siapa? Tuhan zat atau Tuhan pribadi? Makanya Abraham itu bukan orang beragama, dia orang percaya. Iman itu apa? Ya? Jadi iman itu sungguh-sungguh percaya. Orang nggak bingung, nggak bimbang. Ya, dia tahu betul-betul namanya Abraham itu sama Tuhan itu, Abraham nggak ada apa-apanya. Jadi tidak ada lagi dia pakai dalih ini, pakai dalih, nggak ada. Dia nurut aja. Dia nurut aja. Ya, apa yang diperintahkan Tuhan itu dia nurut aja. Ya, kalau kita baca awal mulanya namanya Abraham ini, kenapa dikatakan Abraham itu apanya? Bapak orang beriman, bapak orang yang percaya ya. Jadi kita ini orang-orang percaya, bukan orang beragama. Ya, saya orang percaya kepada Tuhan. Tuhan siapa yang saya percaya? Tuhan yang disembah siapa? Abraham, Ishak dan Yakob. Dia bermakhluk, berwujud dan berbentuk. Itu yang saya sembah, itu yang saya imani. Itu orang beriman. Begitu juga lah Abraham. Pada waktu pertama kalinya ya, dari Mesopotamia sana suruh ke tanah Kanaan itu,
Dia nurut aja. Kalau kita baca namanya Kejadian 12 1 sampai 5, enggak baca? Kejadian 12 1 sampai 5. Satu orang? Berikanlah Yahweh pada Abraham, kira dari negeri ini dan dari sana saudaramu dan dari rumah bapakmu ini dan negeri yang akan kuberikan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa besar dan memberkati engkau serta membuat nama masuk. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan untuk orang-orang yang memberkati. Dan oleh itu semua kau hidupmu memberkati Tuhan. Lalu berdia Abraham seperti yang dimakan Yahweh kepadanya dan Lot untuk bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abraham membawa istri Sarah, istrinya, dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dari orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan dan bersama. Jadi dikatakan namanya orang beriman itu bukan karena apanya jemaatnya ribuan orang. Bukan jemaatnya jutaan orang. Bayangkan saja ya, dari kampung halamannya pergi tempat yang dia tidak tahu. Coba. Tapi dia percaya saja. Dia nurut saja. Ya. Dia ikuti saja petunjuk Tuhan. Makanya Abraham dikatakan itu namanya bapak orang beriman. Ya. Ini luar biasa. Ya. Kalau kita baca dari Kejadian sampai Wahyu itu saudara, ya, sebenarnya ini kitab suci ini kan nggak tumpuk, nggak tebal-tebal banget. Coba kalau kita saja seperti namanya imannya Abraham saja, atau paling tidaklah orang Israel ini, ya, ikut saja iman nenek moyangnya dia Abraham. Tidak seperti ini loh sekarang ini. Tidak seperti ini loh. Karena Tuhan itu menjamin loh saudara, menjamin kehidupannya, menjamin makanannya, menjamin kesehatannya. Orang-orang beriman itu dijamin seperti itu. Coba bayangkan saja sekarang, pergilah ke tanah Kanaan sana itu. Memang dari Mesopotamia ke Kanaan itu memangnya 1 kilometer, 2 kilometer, itu ratusan kilometer saudara. Saya belum ke sana, tapi paling tidak dari antara Irak, Iran lah. Coba suruh ke sana tempat yang dia tidak pernah tahu. Tapi dia nurut saja saudara. Makanya Abraham ini memang luar biasa. Coba saya telusuri, saya baca dari Kejadian sampai Wahyu, memang Abraham ini luar biasa. Dia luar biasanya tadi kan dipersembahkan anaknya. Ya. Dia baru dapat anak, tiba-tiba suruh dipersembahkan, dia nurut saja. Tapi apa yang terjadi di sana kan? Ya. Akhirnya pada waktu diuji imannya, dia benar-benar nggak segan-segan untuk mengkorbankan anak karena saking taatnya perintah Tuhan. Jadi begitu taatnya tadi perintah Tuhan, dia tidak segan-segan mengorbankan anaknya. Tapi apa yang terjadi? Ya, jangan engkau bunuh anakmu. Baru aku tahu sekarang, ya, bahwa benar-benar engkau takut kepada Tuhan. Takut kepada Tuhan itu maksudnya apa? Prakteknya apa? Harus ikuti perintahnya. Artinya tadi suruhlah, Abraham suruh bawa anakmu ke gunung sana itu, persembahkan. Dia ikuti, dia patuhi. Itu yang dimaksud karena engkau takut kepada Tuhan, engkau tidak segan-segan membunuh anakmu, maka nanti dari keturunan maupun bangsa-bangsa nanti memperoleh namanya berkat. Berkat itu apa? Halo? Kalau orang memperoleh berkat itu apa? Harus apa? Harus apa yang kita lakukan? Apa? Supaya kita peroleh berkat dari Tuhan itu apa yang kita lakukan kepada Tuhan? Ikuti namanya pasti namanya peroleh berkat. Berkat itu apa? Kehidupan, kesehatan, damai sejahtera. Itu berkat. Itu tidak bicara namanya materi. Jadi berkat itu orang-orang yang rendah hati, yang ikuti perintah Tuhan. Makanya di sana ada namanya kata berkat dan kata kutuk, saudara. Ya, coba kalau kita baca namanya Imamat 26 di sana, karena ada 46 ayat. Kalau berkat itu pendek ayatnya, 1 sampai ke 13.
Kutuk itu 14 sampai 46. Ya, coba kan. Kalau mau ikuti perintah Tuhan, ya aman-aman aja gitu loh, ya. Gak ada yang hal-hal yang direpotkan dan lain sebagainya gitu loh, ya. Itu orang-orang yang diberkati Tuhan. Tapi kalau orang-orang melawan, membangkang, ya pasti ada saja yang dihadapi orang itu, kan begitu, ya. Ya. Tapi Abraham ini dia nurut. Makanya kalau kita baca namanya Kejadian 22, yang terakhir coba dibaca yang 18-nya, ayat 18-nya. Coba satu orang. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Inilah yang tidak dipahami sekian orang di dunia ini. Sehingga mereka ikut-ikutan saja berkat lari kan namanya materi, saudara. Ya. Berkat itu kalau engkau benar-benar ikuti perintah Tuhan, ya, makanya Tuhan akan menjamin hidup. Itu berkat. Berkat itu pasti keselamatan, sukacita, damai sejahtera, kesehatan. Itu namanya berkat, diberkati. Tapi kalau kau melawan, itu namanya kutuk, saudara. Abraham tidak melawan. Gitu. Coba kan, semua keturunan dan bangsa-bangsa memperoleh berkat. Nah, sekarang ini apa yang terjadi? Ya, bukan berkat lagi yang kita terima, kutuk. Kenapa orang-orang mereka menerima kutuk itu? Karena mereka tidak menyelidiki namanya kitab suci ini. Jadi banyak sekali orang-orang yang ada di bumi itu tidak mau untuk dibaca kitab suci itu. Padahal kalau namanya memperoleh namanya iman itu dari mana? Supaya kita beriman yang benar itu dari mana? Dari mendengar atau dari membaca kitab suci, saudara. Ya? Itu namanya orang-orang beriman. Dia baca tiap hari, dia baca, terus dia baca tiap hari. Ya? Makanya pasti dia beriman dia tidak ikutan. Jadi namanya jangan pakai namanya imam nebeng. Ikut-ikutan orang iman. Ya kan? Apakah dia tahu nggak iman itu? Banyak juga orang yang tidak tahu, ikut-ikut saja. Kan gitu. Kalau dia tahu itu iman, ya, makanya dia pasti dia punya kemauan untuk dia baca kitab suci ini dari Kejadian sampai Wahyu. Pasti. Ya. Kalau dia sudah baca itu pasti dia memperoleh namanya iman yang benar. Ya. Coba kalau kita baca kitab suci sekarang ini, yang kita pegang sekarang ini kan, waduh, kalau kita tidak teliti yang benar, baik ini, kayaknya surga itu jauh. Bagi saya yang sudah 172 kali, saya ini kan baca kitab suci dari tahun 2000 sampai saya bicara ini kan sudah 172 kali. Bayangkan aja 172 kali. Jadi kalau jemaat ini baca satu kali setahun jadi berapa ini? Berarti 172 tahun baru kamu sama dengan saya. Saya ini kan 172 kali kan 23 tahun. Saya baca kitab suci ini tanpa berhenti. Ya. Sehingga saya tahu apa itu iman, apa itu kasih karunia. Ya. Kalau kita baca juga namanya siapa sebelum namanya Abraham itu siapa yang memperoleh kasih karunia? Noah. Jadi ingat ya, tulisannya nama orang harus benar. Jadi namanya Noah, kan begitu ya. Kalau kita baca kitab suci sekarang yang kita baca ini luar biasa, saudara. Kita tidak teliti yang benar, kagak nyampe di surga. Bagaimana lu mau nyampe ini? Kita baca saja dari Kejadian itu sampai Wahyu sudah menyimpang itu, gitu. Sudah menyimpang. Nama Tuhan kita ini sudah nggak ada lagi Yahweh, sudah digantikan namanya Tuhan Hulu Besar semua. Kadang-kadang dia bernama Allah Hulu Besar semua. Coba saudara, kita baru baca dari Kejadian itu sampai ke Wahyu. Coba, kalau kita tidak punya iman yang benar,
Surga itu makanya benar juga loh. Saya pikir-pikir itu kalau kita baca di Matitia 7 sana ayatnya 13 14 di sana. Karena sempitnya jalan sedikit sekali orang masuk. Makanya katanya berjuanglah melalui. Berjuang itu maksudnya apa? Kamu tanya. Berjuang harus kamu berjuang. Bagaimana? Berjuang bagaimana? Prakteknya apa? Ya? Berusaha bagaimana? Ya? Sungguh-sungguh. Apa yang sungguh-sungguh kita berusaha sungguh-sungguh itu apa? Apa yang kita lakukan? Bacalah kita suci dengan benar dengan amin gak ini? Coba deh baca Roma 10 ayat 17 deh supaya kalian lebih ngerti lagi lah ini. Ya. Coba baca Roma 10 ayat 17. Coba baca Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman rahasia. Jadi iman itu timbul dari ya. Jadi lu mendengar. Makanya kalau ada khotbah seperti saya ini, kamu sediakan namanya ballpoint. Ya, kamu sediakan ballpoint. Karena sekarang kita tidak bisa namanya apa? Tidak bisa namanya dialog ini monolog namanya. Tidak mungkin kalian ini apa nanya-nanya saya sementara khotbah. Makanya itu kamu sediakan ballpoint ini, kamu mencatat kan begitu kan? Sehingga pulang lagi nanti kamu pelajari. Kamu baca ulang itu, gitu loh, ya. Sehingga nanti namanya timbul imannya. Dibacalah kita suci dan Kejadian sampai Wahyu secara kontinu, terus menerus. Selama lu bisa baca, selama memiliki kemauan, baca saja lah, ya. Pasti nanti lu beda loh sama orang. Bukan beda karena kau kaya raya dan lain sebagainya, tapi beda dengan pemahamanmu. Lu tidak akan ikut-ikutan, gitu? Coba kan. Sekarang mana lagi kebenaran dari mimbar ini dengan isi kitab sucinya berbeda? Apakah orang-orang beriman seperti itu? Ya. Orang beriman itu patuh saja apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Makanya dia mengatakan jangan ditambahi, jangan kurangi. Jangan sok tahu deh. Ya. Jangan sok tahu. Pokoknya ikuti saja apa yang diperintahkan Tuhan. Yang dia butuh ini ada 5 kitab ini. Lalu sekarang kalau kita baca dari Kejadian sampai Wahyu apa? Yang diperintahkan Tuhan itu apa? Hanya 5 kitab ini. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan dan ulang itu saja. Enggak ada kok yang lain. Sampai dia datang di bumi sendiri pun juga dia mengatakan, jangan sangka lo ya, jangan sangka saya datang di bumi itu mau diadakan taulah 1 titik 1 yota. Coba kan? Ya. Nasihat kepada nelayan-nelayan. Jangan kemudian hari, karena Tuhan datang di bumi ini suruh hilangkan Taurat. Ingat baik-baik lo ya, 1 yota 1 titik. Mendingan langit dan bumi daripada hilang 1 titik 1 yota. Mendingan langit dia tukar lo ya. Dia tukar dengan 1 titik dengan 1 yota. Coba saudara. Ya. 1 yota itu bahasa apa tuh 1 yota? Apa artinya 1 yota? Sebagian kecil. Ya. Jadi arti daripada namanya iota itu namanya sebagian kecil saudara ya. Coba Tuhan itu sampai sekarang ini orang tidak peduli itu. Gitu? Tidak peduli itu. Apakah itu orang-orang beriman? Yang saya bilang itu orang-orang pembangkang, tegak-tengkuk, kepala batu. Gak mau namanya ikuti, namanya diperintahkan Tuhan. Kalau namanya tadi apa yang kita baca Yakub tadi itu iman tanpa perbuatan mati sudah ya. Tubuh tanpa roh mati. Renungkan itu ya. Makanya dia bilang kan nanti ya dengan kau lakukan seperti ini, yang kau lakukan kau ikut perintahku, maka nanti keturunanmu dan bangsa-bangsa juga akan memperoleh namanya ya.
Kalau engkau tidak mempelajari kitab suci ini, bagaimana lu memperoleh iman yang benar? Bagaimana lu mau terima berkat itu? Kalau hanya pembangkangan demi pembangkangan, saudara. Coba kan? Kan Tuhan kan suruh aja kan 5 kitab kan? 5 kitab ini, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, kan itu aja, nggak ada lain. Makanya kalau kita baca Amsal 30 ayat 6 mengatakan, jangan engkau tambah jangan engkau supaya jangan dianggap kau penih. Coba baca Amsal 30 ayatnya 6. Jangan menambahi firman-Nya supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Jangan engkau tambah, jangan engkau kurangi, supaya tidak ditegur engkau dianggap pendusta. Jadi sekarang ini pendusta luar biasa pendusta sekarang ini, supaya dustanya mereka itu lebih mantap lagi, bikin buku. Makanya ada mereka bilangnya buku Bapak gerejanya, saudara. Coba buku gerejanya tebal banget, saudara. Jadi dianggap Tuhan ini, ya ampun Tuhan, kecil banget lu nih. Ya? Coba akhir diputar balikin namanya kebenaran Tuhan. Kalau sudah seperti ini lu mau peroleh berkat, ya? Makanya banyak sekali orang-orang ini yang salah nangkap. Kenapa mereka salah nangkap itu? Karena dia mengharapkan Pak Pendetanya aja. Dia tidak mau baca kitab suci. Dia tidak mau. Jadi dia sudah anggapin dari pendetanya dia sudah dapat tiket masuk surga. Coba kalau saya ini baca tiap hari, melihat seperti itu hanya bisa elus-elus dada. Coba kalau misalnya Tuhan datang, saya tidak tahu lagi manusia. Saya berpikir terus loh, ya. Pasti kan dia bilang kan, akhir zaman itu seperti zaman Noah. Bagaimana pada waktu itu Noah, gitu, dia mempersiapkan kapalnya. Coba, aduh saya lagi lihat ini. Coba kamu baca Ibrani 11. Ayat 7-nya. Karena iman maka Noah Tuhan tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Coba kan, dengan iman dia tekun untuk apa? Bikin namanya kapal untuk menyelamatkan Saya mau tanya kalian ini, waktu Noah ini bikin kapal itu 1-2 bulan atau 1-2 tahun? Ya, itu tahun-tahunan, puluhan tahun, bisa saja puluhan tahun. Waktu Noah bikin kapal di pinggir laut atau di atas gunung. Coba saudara, dia sabar, dia bikin kapal untuk menyelamatkan ini kan ada jangka waktu sekian. Diolok-olok gak pada waktu itu? Pastilah diolok-olok. Ini Noah ini kan sudah gila, sudah gak waras lagi. Kalau orang bilang itu namanya bikin kapal, pinggirlah laut, kok di gunung. Tapi apa yang terjadi kan? Pada waktu selesai kapal ini, disuruh masuk dari situlah namanya turunkan hujan. Begitu juga lah nanti akhir zaman ini. Dia tidak pakai air lagi, tapi pakai api. Jadi Tuhan sudah peringatkan akan terjadi seperti zaman Noah. Jadi ingat ya, Noah ini memperoleh namanya kasih karunia. Jangan orang-orang sekarang tuh gak gampang-gampangi. Oh, karena namanya orang kita memperoleh kasih karunia, bukan karena namanya kita melakukan Taurat. Ini orang-orang yang sudah mati, dia masih hidup. Coba kan, Noah itu dia memperoleh kasih karunia karena dia orang benar manut kepada Tuhan. Jadi berkat dengan kasih karunia ini beda-beda ya. Dia memperoleh kasih karunia tadi ini karena dia manut kepada Tuhan, patuh kepada Tuhan.
Noah itu memperoleh kasih karunia nggak? Iya. Coba baca satu orang. Kejadian 6 ayat 8. Tetapi Noah mendapat kasih karunia di mata Yahweh. Jadi Noah itu memperoleh kasih karunia. Tapi kalau kita baca selanjutnya ayat 9 apa? Kita lihat di situ ayat 9-nya. Inilah riwayat Noah. Noah adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang sezamannya, dan Noah itu hidup bergaul dengan Tuhan. Gak mungkin lo belangsatan. Lo gak mungkin belangsatan. Lo tolak-tolak namanya perintah Tuhan, lo peroleh kasih karunia. Ya kan? Gak mungkin. Ya. Karena banyak orang yang salah nangkap, tidak baca keseluruhannya. Kalau baca keseluruhannya tidak demikian. Hanya mereka baca Roma. Roma 3 ayat 28. Mereka baca sampai di situ saja. Mereka tidak baca yang lain. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam nama Kristus. Coba kan mereka pakai ini. Jadi orang-orang Kristen ini, kenapa mereka tidak mau sama sekali? Sekalipun saya ini pakai pasal dan lain sebagainya, gitu kan? Kenapa mereka tidak mau itu? Karena mereka hanya baca di namanya Roma 3 ayat 20a. Dengan cuma-cuma. Nah saya tanya saudara, dia datang di bumi ini, dia menyelamatkan kepada siapa? Dia meneteskan darahnya itu untuk siapa? Oleh yang para orang kasih karunia tadi yang belangsatan, yang nolak-nolak firman Tuhan, atau siapa yang diselamatkan? Orang yang takluk kepada namanya hukumnya tuh, yang takluk namanya itu yang diselamatkan. Kalau dia baca Roma apa tadi 3 ayat 4 24 benar, ya benar kan? Dengan darah Yesus katanya mereka, darah Yesus mereka kata-kata Yesus dan Yesus itu mereka tidak tahu dari mana, ini mereka paksakan sampai sekarang ini, ya, gitu kan? Kenapa saya bilang itu saya tidak pernah akan terima namanya Yesus itu, ya? Karena saya punya dasar firman, ya. Dasar firman saya satu, kalau kita baca namanya Yohanes 5 ayat 43, dia datang dalam nama Bapaknya. Bapaknya siapa? Kalau dia bapaknya Yahweh, makanya dia juga bernama makanya dia bernama Yahweh Yahweh penyelam. Dia bernama Yahweh, dia tidak pernah menamai Yesus. Saya punya dasar, makanya saya mengatakan dulu, yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub ini beda yang disembah bangsa lain. Itu harus punya iman seperti itu, ya. Kenapa saya punya dasar itu? Karena saya baca kitab suci berurutan. Jadi yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub itu iman saya. Dia bermakhluk, berwujud dan dia perlihatkan wujudnya. Ya, berulang-ulang kali kepada Abraham maupun kepada Ishak dan Yakub. Ya. Itu yang beda. Tapi kalau sekarang dari mimbar ini ditipu. Termasuk juga di dalam Injil ini mereka bilangnya tidak pernah ada satu orang pun yang melihat tuh. Tapi kalau orang pembaca seperti saya ini, tidak bisa begitu. Tuhan itu sebelum jadi manusia dia perlihatkan wujud, itulah iman saya. Makanya orang-orang yang baca-baca sepotong itu tidak baca lengkap ini kitab sucinya. Tapi kalau kau baca Roma 1 ayat 5 tidak demikian. Coba baca Roma 1 ayat 5. Dengan perantaranya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat pada namanya. Taat kepada nama siapa yang disuruh di situ? Supaya kita taat nama ini, nama siapa di situ? Saya punya dasar kuat. Di luar sana, kalau orang Kristen yang miliaran ditanya, dia bilang nama itu tidak penting. Coba ditanya deh. Oh, nama kami tidak penting, Pak. Yang penting hati kami ke atas. Itu ada tulisannya nggak di dalam? Tidak pernah itu kan ikut-ikutan. Jadi itu namanya imam nebeng namanya, ya. Jadi dia ikut-ikutan, dia spontan aja. Nama itu tidak penting bagi kami. Yang penting hati kami ke atas. Dia tidak tahu juga di atas itu apa. Hanya Tuhan saja nggak yang di atas itu, ya. Ada juga penguasa-penguasa, ada udara, itu namanya setan, saudara. Ya. Itulah jawabannya mereka.
Makanya saya mengatakan kalau nama itu penting sekali, saya punya dasar yang kuat. Dasarnya di mana? Kalau baca Matius 10 ayat 22 di sana mengatakan apa? Yang bertahan karena namaku selamat. Itu iman saya. Iman saya berdasarkan namanya isi kitab suci. Itu orang beriman yang takut akan Tuhan. Kan begitu? Tadi mengatakan kami memperoleh kasih karunia dan jabatan imam, jabatan rasul untuk menuntun semua orang supaya taat kepada namanya. Itu namanya kasih karunia. Jadi harus lengkap. Harus lengkap loh. Ya. Jadi saya bilang kasih karunia dengan berkat ini ya beda-beda tipis lah kan gitu. Ya. Kalau engkau juga baca Roma 16 ayat 26 dia 27. Coba yang keras. Tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Tuhan yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatannya. Bagi Dia satu-satunya Tuhan yang penuh hikmat oleh Yeshua HaMasiah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita iman aja bahwa Dia adalah Yahweh itu yang datang di bumi menjadi anak manusia. Itu iman, itu orang-orang yang memperoleh kasih karunia. Orang-orang yang punya kasih karunia itu, dia suka sekali untuk membaca kitab suci. Dia senang sekali namanya baca kitab suci. Itu orang-orang yang memperoleh kasih karunia. Sekarang lu baca kitab suci bayar nggak? Kan nggak bayar kan? Kan gratis. Tinggal lu baca aja setiap hari. Jadi apa yang diperintahkan di dalam ikuti seperti namanya imannya Abraham. Ya. Coba kalau kita baca lagi 1 Korintus 15 di sana ayat 9 sampai 11. 1 Korintus 15 ayatnya 9 sampai 11. Bagaimana orang memperoleh kasih karunia tadi begitu kerja keras. Coba kan, keras apa tantangannya coba. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak menjadi rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Tuhan. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Tuhan yang menyertai aku. Sebab itu baik aku maupun mereka demikianlah kami mengajar dan demikianlah kami menjadi percaya. Coba, karena saya bekerja keras, apa macul atau apa gimana? Ya. Jadi dia bekerja keras itu dari tempat ke tempat dia menyampaikan itu bahwa Mesias sudah ada. Mesias adalah Yahweh itu sendiri yang menjadi manusia. Coba tantangannya banyak, ya, banyak tantangannya, ya, banyak sekali loh tantangannya, luar biasa tantangan. Saya ingat pada waktu tahun 2000, ya, dari tahun 2000 itu saya baca. Saya ingat saksi sedikit ini. Dari tahun 2000 saya baca kitab suci itu, ya. Saya mengatakan bahwa Tuhan yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub itu bernama Yahweh. Tantangan saya berat. Dikucilkan. Yang paling benar-benar saya tidak habis pikir ya. Benar-benar ya. Mereka sampai mengatakan bahwa jangan bergaul dengan namanya kelompoknya Tara itu, ya. Kalau kau bergaul nanti dengan Tara itu, anak-anakmu nanti tidak sekolah. Begitu kan dulu ibuannya? Pernah dengar gitu nggak? Ya. Bayangkan saja yang saya terima dulu itu, karena saya bahwa Yahweh lah Tuhan itu yang disembah Abraham ya, atau yang disembah nama orang Kristen itu adalah bernama Yahweh. Nah disitulah orang-orang benar-benar mereka benci benar-benar sama saya, ya. Sampai-sampai ada orang yang namanya belanja di toko sana, dia garu-garu karena dia dihipnotis sana, akhirnya saya kambing hitamnya. Jadi karena roh sesatnya Tara ini, akhirnya saya belanja di toko tanpa sadar. Kata coba, bayangkan saja roh sesat saya dengan roh Tuhan, saya bisa mengaruhi, coba saudara. Ya? Saking orangnya ini tadi, nafsunya. Kenapa mereka seperti itu? Karena mereka tidak pernah membaca kitab suci. Coba kalau mereka baca kitab suci, mereka tidak. Itu sudah termasuk namanya menghujat.
Jadi sudah menghujat loh nama Yahweh itu. Coba, akhirnya ini yang seperti ini, akhirnya semua janda loh saudara. Ini perempuan-perempuan loh dulu saya benci saya. Tapi saya tetap bertahan bahwa Yahweh lah. Dari situlah tahun 2000 itu saya mau buktikan. Saya mau buktikan bahwa nama Yahweh itu dahsyat, luar biasa. Dari tahun 2000 itu, obat-obat saya buang. Saya tidak mau lagi namanya dokter. Gak mau. Tapi ingat ya, saya tidak salahkan orang ke dokter loh ya. Saya tidak salahkan orang ke rumah sakit. Iman saya sesuai yang saya baca kitab suci karena dijamin apa kesehatan. Iman saya di situ. Jadi mulai tahun 2000 itu sampai saya bicara ini, ya, saya kenanya jarum itu pada waktu namanya corona. Corona ini kan perintah pemerintah. Ya, jadi ada kitab suci di dalam harus kamu taati pemerintah. Kalau saya tidak ada seperti itu, maka saya tidak akan pernah mau divaksin itu. Saya tidak akan pernah mau. Itu iman saya. Iman saya bahwa Yahweh lah yang jadi manusia. Dia menjadi manusia juga pun dia bertanggung jawab juga sama orang-orang yang percaya kepadanya. Dia datang di bumi menanggung penyakit. Ada nggak firmannya? Ya. Kalau kau baca namanya Matitia 8 ayatnya 17, bunyinya apa? Jadi itu iman saya. Ya. Itu orang-orang yang memperoleh kasih karunia loh saudara. Coba baca. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, dialah yang mengatur kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Coba, menanggung namanya penyakit kita. Sebelum jadi manusia kan sudah ada Tauratnya. Tauratnya mengatakan apa? Kalau engkau mendengarkan baik-baik, engkau imanin apa yang saya katakan, kuhindarkan segala penyakit. Ada nggak firmannya? Kalau kebaca namanya Keluaran berapa? 15 ayatnya 25, 20, itu iman saya. Coba. Keluaran 15 ayatnya 25, 26. Mose berseru-seru kepada Yahweh dan Yahweh menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Mose melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Yahweh ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Yahweh mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Yahweh Tuhanmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Israel, sebab aku Yahweh yang menyembuhkan engkau. Akulah yang menyembuhkan saudara. Kurang apa lagi itu? Itu iman saya. Sekalipun orang-orang dia sesat dan lain sebagainya, itu sempalan dia Yahweh segala macam, saya gak gugur. Kenapa tidak gugur iman saya? Karena saya baca kitab suci dan Kejadian sampai Wahyu, sampai sekarang ini sudah 172 kali. Coba deh, ini orang-orang di depan saya ini kan orang-orang jenius ini. Katanya Evan, Ina itu, Ibu Ana ini mungkin mereka gak kuat. Coba deh, kau 3 orang ini saya mau tanya, kalian ini kan orang-orang jenius ini, bisa nggak kalian itu kalau dari Kejadian sampai Wahyu 2 minggu 14 hari? Halo, bisa nggak? Jujur? Tuh, Pan, bisa nggak kau? Coba kan? Karena saya memperoleh kasih karunia tadi itu, sehingga saya punya keinginan, saya ingin sekali namanya baca kitab suci saudara. Jadi ingat Noah itu bukan orang belangsatan, dia memperoleh kasih karunia karena orang benar. Coba kan? Makanya Rasul Saul bilang, coba kan, saya memperoleh kasih karunia, saya lebih kerja keras, taruhan nyawa loh kata. Tapi dia tidak gugur imannya. Sekalipun orang-orang Kristen sekarang lah, nanti dialah yang mengajak orang-orang supaya meninggalkan Taurat segala macam, itu omong kosong, tidak benar. Tidak diketemukan dalam kitab suci di dalamnya bahwa namanya Rasul Saul merubah-rubah namanya Taurat, tidak pernah merubah. Dia tetap namanya patuh kepada
tahulah dia orang beriman, imannya Abraham, ya. Jadi tidak ada namanya di dalam kitab suci ini ada namanya perjanjian baru. Perjanjian baru sekarang ini yang diyakini oleh orang Kristen itu perjanjian baru bikinan manusia. Kalau namanya perintah Tuhan, ada waktunya nanti dia perjanjian baru dengan Israel, ya. Maka nanti Yerusalem itu dibangun lagi, bait suci ini ketiga, ya. Disitulah dia berdamai dengan orang Israel. Makanya nanti apa yang dia bangun nanti tidak akan dirusaklah. Makanya dia jadi kekal. Itu namanya perjanjian baru yang dijanjikan oleh Tuhan. Ya. Kalau saya ini pembaca, makanya ada menantang sama saya, kalau ada menantang saya berulang-ulang, jangan menantang pakai nama melalui Facebook atau YouTube gitu. Ketemu langsung, bawa kitab yang sama, ya, itu baru kan gitu loh, ya. Bawa kitab yang sama, kita buka nanti di dalam. Ya. Kalau kita pakai YouTube kan terbatas, Facebook kan terbatas kan begitu. Tapi kalau langsung dialog langsung, ya, debat langsung, ya, kan lebih baik. Kan gitu kan? Ya, kalau ada. Jadi saya beriman, saya bertahan dulu sekalipun orang-orang mengatakan, oh dia sesat dan lain sebagainya. Saya tetap bertahan bahwa Yahweh lah Tuhan, tidak ada yang lain. Dia jugalah yang jadi manusia. Kalau saya mengatakan bahwa dia jadi manusia, saya punya dasar saya punya pegangan. Pegangan di mana? Karena dia bilang sebelum dia jadi manusia itu sudah dinubuatkan oleh namanya kitabnya Hose dan kitabnya Parana. Kenapa saya mencatat itu? Karena saya mengatakan tadi, saya baca dari Kejadian sampai Wahyu itu hanya 14 hari. Pernah tahun ini 13 hari loh. Saya coba 14 hari kayaknya agak susah. Saya mau coba 12 hari kayaknya agak berat karena mata sudah benar-benar pergi mata kan, ya. Hanya batas 13. Jadi 13, 14 terus ke atas sampai 1 bulan. Ya kan? Jadi akhir-akhir tahun ini saya makin tua, bukan saya makin mengendor, tapi saya makin senang membaca kitab suci. Kan saya tidak tahu. Karena saya tidak tahu kan? Karena umur manusia kan 70. Kalau kuat 80. Nah, paling tidak akan gitu kan. Kalau sekarang saya baca 172, berarti berapa lagi? Tinggal 28 kali kan? Nah, sebelum atau pada waktu saya umur 70 tahun, ya mungkin 200. 200 kalaupun saya kembali ya sudah, nggak apa-apa deh, saya kembali. Ya, karena memang sudah ditentukan umurnya manusia 70, kalau kuat 80. Benar kan manusia kan di bumi ini kan siapa saja manusia siapa saja pasti umurnya 80 kan, 80 lebih lah sedikit pasti mati. Ya. Tapi kalau namanya umurnya belum 70, apalagi masih 20, belasan tahun itu dipertanyakan itu. Pasti ada masalah ya. Gitu. Jadi iman saya seperti itu. Jadi saya bertahan. Makanya kalau banyak orang sekali yang salah baca, tidak baca lengkap, baca saja Roma 3 ayat 24, ya. Katanya karena dengan pengorbanannya cuma-cuma katanya, tapi dia tidak baca lengkap. Kalau dia baca lengkap di bawah, baca lengkap ini surat-surat Rasul Saul ini, khususnya Galatia 4 ayat 4 sampai 5 yang keras, supaya ini pendengar ini mencatat. Ya, siapapun engkau ya mendengar ini kau catat, ya, kau catat terus kau renungkan itu pas kau selamat, yakin kau selamat. Jangan ikut-ikutan dari mimbar itu. Oh, karena sudah pengorbanannya Yesus di kayu salib. Aduh, mau maling kek, mau kawin berapa kali kek, mau apa kek, pokoknya surga, masuk surga. Itulah yang dari mimbar. Ya, jadi kalau kau catat ini, dia datang di bumi ini, dia menyelamatkan siapa? Halo. Galatia 4 ayat 4 sampai 5 yang keras. Karena semua yang diciptakan Tuhan itu baik dan suatu pun Loh, ini sering sekali salah ini. Berulang-ulang kali. Coba Galatia 4 ayat 4 sampai 5. Tetapi setelah genap waktunya, maka Tuhan mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Torah. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk pada hukum Torah supaya kita diterima menjadi anak. Wih, supaya kita diterima anak.
Terus siapa? Dia datang di bumi ini menebus kepada siapa? Yang meninggalkan Taurat, yang meninggalkan Sabat, yang meninggalkan Pondok Daun, yang meninggalkan Pesak, nggak yang diselamatkan? Atau yang mengamalkan? Coba kan. Dia datang di bumi menyelamatkan kepada mereka-mereka yang takluk kepada namanya hukumnya tuh. Makanya Kisah Para 10 ayat 35 bagaimana katanya? Kisah Para 10 ayat 35. Yang keras. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Dari bangsa manapun yang mengamalkan namanya kebenaran akan berkenan kepada Tuhan, akan selamat. Yang mengamat yang dia maksud itu Kisah Para 10 tahu. Mengamalkan kebenaran yang dimaksud apa? Mengamalkan Taurat. Perintah-perintah itu. Itu imamnya Abraham. Makanya dia mengatakan, karena engkau lakukan ini, kau tidak segan-segan, makanya nanti keturunanmu akan memperoleh berkat. Ya, jadi orang yang diberkati itu orang-orang yang tunduk akan firman Tuhan. Itu yang diberkati. Ya, bukan orang yang belangsatan. Ya, itu yang diselamatkan. Coba, ya. Kejadian 26 ayat 45. Kejadian 26 ayat 4 sampai 5. 4 sampai 5. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepadamu keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, tapan dan hukum-Ku. Karena benar-benar dia memelihara namanya perintahku, memelihara namanya peringat-peringatku. Makanya aku berikan bangsa Israel tanah Kanaan ini untuk menjadi ini. Makanya nanti keturunanmu itu mendapat berkat, saudara. Ya. Coba, ini yang kita baca tadi Kejadian 26 ini bicara kepada siapa? Kepada Yitzhak. Karena pada waktu itu ada zaman kelaparan, ya. Makanya dia bilang tinggal saja tempat ini, jangan ke Misraim, ya. Kan gitu. Jadi dia jamin Tuhan, saudara. Ya toh? Bangsa Israel itu dari Misraim ke tanah Kanaan itu bukan dia tidak jamin, dia jamin. Makanan minumannya nggak kurang, pakaiannya nggak sobek, sepatunya nggak rusak, kesehatannya terjamin. Kalau benar-benar kamu patuh akan perintah, itu orang-orang beriman. Coba kan, makanya namanya ada bapak, anak, cucu ini. Makanya dasar kita itu ada 3 orang ini, saudara. Ya? Makanya perlu sekali saya bilang membaca. Kalau kau membaca itu jangan berhari-hari. Kelima kitab ini cukuplah 5 hari. Ya toh? 5 hari bisa nggak Ibu Ana dari Kejadian sampai Ulangan bisa nggak? Ya? Harus bisa. Hah? Harusnya bisa. Sangat bisa. Kenapa bilang saya bilang jangan kira orang-orang saya khotbah-khotbah di sini pengangguran. Ya? Pada waktu saya kerja pun dulu di luar kota pun segala macam bisa. Kenapa bisa? Pagi-pagi kan saya baca dulu sekian. Ya, saya baca aja. Saya baca, ya. Coba dari jam berapa? Misalnya jam 5 saya berangkat ke proyek atau ke lapangan. Jam 8. Sudah berapa jam? Itu hampir separuh loh. Pulang malam saya baca, bisa nggak? Bisa. Ya. Kejadian kan hanya 50 pasal. Ya. Kita punya keinginan, kita kemauan nggak gitu, Kembali lagi sekarang kita punya kemauan nggak untuk kita memiliki kebenaran itu? Memiliki kebenaran itu bukan dari mimbar. Situ harus punya inisiatif untuk membaca langsung namanya isi kitab suci. Pasti kau memiliki iman yang amin ya. Coba kan?
Sampai-sampai bilang Abraham itu apa? Sahabatnya tuh. Abraham tadi bilang sahabatnya Tuhan nggak? Ya, yang kita baca tadi dia bilang sahabatnya Tuhan. Sebelumnya ada tulisan nggak bahwa dia adalah sahabatnya Tuhan? Kalau kita baca sana 2 Tawarik, coba 2 Tawarik 20 ayat 7. Coba 2 Tawarik 20 ayat 7. Baca. Bukankah engkau Tuhan kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umatmu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabatmu itu untuk selama-lamanya? Coba, raja siapa yang itu yang menulis itu raja siapa? Raja Yosa. Kenapa dia bisa menulis seperti itu? Kenapa? Apa yang dihadapi pada waktu itu namanya Yosafat ini? Ada peperangan yang luar biasa. Ada mau diserang ini dari Moab, dari mana-mana berkumpul untuk diserang namanya Yerusalem. Makanya kalau baca selanjutnya di bawah, dia bilang kami bertahan di rumah ini, sampai engkau menolong kan? Itu imannya Abraham. Jadi namanya tadi ini namanya Yosafat ini punya iman seperti Abraham saudara. Dia tidak mau kekuatannya sendiri. Ingat loh Tuhan, sahabatmu, engkau berikan tanah ini menjadi hak milik. Sekarang ada orang-orang yang datang untuk menyerang kami. Ya. Makanya pada waktu namanya apa? Pada waktu mau dihukum Sodom Amora itu, apakah Tuhan langsung ke Sodom Amora atau mampir dulu ke Abraham? Jadi mampir dulu ke Abraham saudara, ya. Dia mampir dulu, mampir ke sahabatnya. Kenapa bilang sahabatnya itu? Pasti mereka baku kenal nggak? Ya? Orang pembaca seperti saya pasti baku kenal. Kenal seperti namanya teman. Kenapa dia bilang sahabat? Makanya pada waktu saya sudah makan, kalau kita baca namanya Kejadian namanya 18 di sana, saya sudah makan itu menuju mau ke Sodom dan Amora. Ya. Akhirnya sebelum Sodom Amora sana, jadi Abraham bilang, apakah saya tidak kasih tahu sama Abraham, bukankah Abraham ini diberkati dengan keturunannya, kan gitu kan? Kalau kita baca namanya, kalau kita baca dari 1 sampai ke 15 itu, Kejadian 12 sampai 15, karena tidak kenal bahwa dia adalah Yahweh itu sendiri, satu orang itu, gitu kan? Kalau kita baca namanya Kejadian 18 itu, ya, pada waktu mereka ada 3 orang itu datang, terus cepat-cepat Abraham itu menyambut mereka, silakan Tuhan, karena dia bilang kata Tuhan, berarti dia tidak kenal. Kalau ada 2 malaikatnya, sedangkan satu ini, ketiganya adalah Yahweh itu sendiri. Karena dia bilang silakan mampir dulu ke rumah hambamu, tolonglah basuh kaki, mau sediakan itu. Kejadian 18 itu nyata atau mimpi atau apa? Halo, ini 3 orang nyata atau mimpi itu? Nyata. Jadi benar-benarnya, jadi mampir dikasih makan dulu, potongin 1 ekor sapi, makan, habis makan baru mereka mau berangkat ke Sodom dan Amora. Pada waktu mereka berjalan itu, akhirnya Tuhan bilang, apakah saya sembunyikan yang saya rencanakan untuk Sodom dan Amora? Akhirnya dia kasih tahu bahwa dia akan hukum namanya Sodom dan Amora. Baca namanya Kejadian 18 ayatnya 18 sampai 19. Ini sahabatnya loh saudara, luar biasa loh saudara. Ya? Coba baca. Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa,
dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Yahweh dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Yahweh memenuhi segala Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Pak saudara, supaya nanti keturunannya tetap namanya melakukan apa? Mau ikutin apanya Imam Abraham nggak? Atau imannya pendeta-pendeta yang dimimparin, yang penipu-penipu ini? Abraham. Coba saudara, gak ada lagi sekarang iman seperti Abraham. Semua mereka robak, nama Tuhan robak, nama orang robak semua. Coba kan, gak tanggung-tanggung. Mereka bilang tanggung-tanggung banget kalau lakukan dosa mendingan sekaligus. Tapi sangat disukai loh saudara, sangat disukai yang seperti itu. Ya, mereka tidak perhatikan lagi apa yang dia lakukan Abraham. Coba kan, supaya nanti keturunannya patuh akan perintah Tuhan. Coba. Mau nggak kita memiliki iman Abraham? Amen. Coba. Sebelum namanya Sodom dan Amora itu dia datang dulu, datang ke temannya, datang ke sahabatnya. Ingat loh sahabatmu loh. Tuhan ingat sahabatmu, engkau sudah berikan tanah ini. Makanya apa namanya Raja Yosafat ini dia luar biasa. Dia raja kaya raya dan dia patuh namanya firman Tuhan. Termasuk lumayan lah. Namanya ya sekalipun namanya katanya bukit-bukit pengorbanannya tidak dirobohkan, gitu kan? Makanya saya mengatakan kalau kita baca kitab suci ini dari David itu, ya, yang mirip sekali dengan David itu hanya dua orang. Siapa mereka? Hizkia sama Yosia. Jadi Hizkia dengan Yosia itu sama persis karena mereka lah yang menghancurkan semua bukit-bukit pengorbanan dan lain sebagainya. Yang terakhir kali namanya yang ikutin imannya Abraham itu adalah namanya Raja Yosi sampai saat ini, sampai detik ini. Ya, penghancuran demi penghancuran. Coba, mereka tidak merasa berdosa saudara sampai saat ini. Bagaimana mereka mau berasa berdosa kalau mereka tidak pernah membaca kitab suci? Coba kan? Tidak pernah nyenggol itu saya lihat mau baca kitab suci. Bagaimana di luar sana? Di depan-depan saya ini pun ampun setiap hari itu saya omongkan. Masih susah-susah juga, apalagi yang di luar sana itu. Ya, masih mendingan lah. Kalau kau baca itu, yang saya bilang masih mendingan lah 1 tahun lah, 1 kali aja. Sebenarnya itu kayaknya masih kurang. Yang paling cocok itu kalau mau 1 tahun itu paling tidak. Kalau 12 bagi berapa? Bagi 3 berapa ya? Bagi 4 berapa? Jadi 3 bulan sekali ya. Pasti kamu punya iman seperti Abraham. Yakin betul. Tapi kalau tidak dinyenggol ini, mengharapkan dari mimbar yang sampai saat ini kamu nggak dapat apa-apa. Yakin betul-betul kamu nggak dapat apa-apa. Tunggu waktu nanti kalau Tuhan datang kedua kali seperti zaman Noah. Bukan saya ancam loh ya. Bukan saya ancam. Karena memang fakta. Karena dari mimbar sekarang ini coba kita lihat kan, ada lagi kan namanya dari kalau nggak salah dari Sumba juga. Ya, ini dia sekolahnya ke Belanda lah, mungkin dia doktornya ke Belanda itu sampai dia angkat-angkat bukunya yang tebal banget. Ini kurang tebal. Saya bilang, ya coba kalau dia baca setebal itu terus dia kembalikan yang benar, sampaikan kepada orang yang benar ya, seperti saya ini ya nggak ada masalah. Loh saya ini kan saya mencatat ini, ya. Saya khotbah ini kan begini kan saya mencatat bertahun-tahun, 23 tahun, coba. Ya. Coba kan, apakah saya beriman ini ada gangguannya enggak? Didiamkan enggak orang-orang beriman itu didiamkan saja? Aku tetap saja diganggu, ya, tetap saja diganggu. Ya. Abraham itu punya persoalan enggak waktu dia datang ke sana karena ada persoalan enggak?
Ya, sampai-sampai namanya kelaparan, gak ada makan. Dia pergi namanya ke Misraim. Sampai sana kan untung juga pun gak diambil namanya istrinya, karena dia ngaku-ngakunya bahwa apa? Istrinya itu adalah saudaranya kepada para Farao, saudara. Coba. Kelaparan. Tadi yang kamu baca juga tadi, apanya Kejadian 26 tadi, itu kan zaman Yitzhak, kelaparan juga kan. Pada waktu kelaparan mau rencana mau ke Misraim, maka dia bilang jangan ke Misraim, tinggal saja di tempat ini. Akhirnya apa? Dia bertani, dia dapat berlimpah-limpah. Ya, diberkati. Diberkati artinya tumbuhannya itu jadi ya, berbuah dan lain sebagainya. Ya. Makanya dia bilang diberkatilah engkau apa? Hasil itu orang diberkati. Jadi ingat baik-baik ya, orang yang diberkati apa? Harus apa yang kita lakukan? Harus ikuti perintah doa. Halo. Orang yang diberkati itu orang yang patuh namanya perintah doa. Tapi kalau kau bangkang, kau tinggalkan namanya sabatnya, kau ganti hari lain, kau tinggalkan pondok daunnya, kau tinggalkan pesaknya, ini sudah pak. Ini sebagian kecil lah yang dirubah sekarang ini. Sebagian kecil atau besar. Ganti nama tuh Tuhan. Coba kan, makanya coba kalau kita baca sekarang dari Kejadian terus itu. Makanya Tuhan kita ini coba berani-beraninya kedua batu ini Tuhan tidak ada lagi namanya. Paling tidak lah kalau lu tidak mau namanya pakai nama Yahweh, tulis saja di situ Yod-Heh-Waw-Heh. Kan enak kan? Tapi kalau di situ diganti, coba kan, kalau diganti benar gak masalah. Coba, makanya Tuhan kita bernama kadang-kadang Tuhan huruf besar semua, kadang-kadang bernama Allah huruf besar semua. Ya, coba kan, kalau kebaca namanya Kejadian 1 di sana Tuhannya ditulisnya begini, Tuhan huruf besar semua di depan, baru Allah di belakang. Tapi kalau ayat Kejadian 15 itu dia benar dia Tuhan, ya. Jadi Tuhannya T-nya saja, terus Allah belakangnya huruf besar semua, kan gitu kan? Coba dibalik-balik. Itulah yang sekarang mau imani seperti itu. Ya. Marilah kau belajar kitab suci ini seperti namanya ilmu sekuler itu. Kau tekun, kau belajar, pasti lu punya iman yang seperti namanya iman Abraham. Makanya dipesankan tadi, saya tidak akan sembunyikan apa yang terjadi di Sodom dan Amora, karena Abraham ini benar-benar dialah yang melakukan apa yang kau beri, termasuk juga nanti diajarkan kepada keturunannya supaya memelihara namanya firman Tuhan. Makanya Israel lah sampai sekarang itu yang masih, jangan kita pukul rata Israel itu menyimpang. Ada nggak Israel ini sampai sekarang yang masih ada yang benar-benar itu sesuai imannya Abraham? Ada nggak? Ada. Tapi mungkin mereka bukan orang-orang terkenal. Ya, berdasarkan apa? Roma 11 ayat 7 mengatakan, aku masih sisakan 7.000. Itu kan kutipan dari 1 Raja-Raja 19. Pada waktu dia mengadu di Gunung Tuhan sana, dia bilang, pulanglah ke balik sana, masih ada 7.000. Jadi 7.000 ini sekarang ini ada tidak kelihatan. Ya, tidak kelihatan. Ya, mungkin hampir mungkin tidak ada komunitasnya mereka ini. Kan gitu ya. Itu sampai sekarang. Jadi mari kau belajar lagi sesuai dari Roma 10 ayat 17 supaya kau memiliki iman yang benar. Tiap khotbah itu dia berpoin dicatat, habis ibadah itu direnungkan lagi, dibaca lagi. Pasti kau memiliki iman yang benar. Amin gak?